Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas dasar pembangkit tenaga listrik, di mana pembangkit tenaga listrik ini adalah hal utama di dalam sistem ketenaga listrikan. Di mana dalam sistem tenaga listrik ada berbagai macam peralatan. Yang pertama itu dari pembangkitan, trafo step up, saluran transmisi, trafo step down, jaringan distribusi, dan konsumen. Nah, pembangkit di sini banyak jenisnya, dari PLTA, PLTU, dan lain-lain. Dari pembangkitan ini menggunakan listrik alternating current. Mengapa menggunakan alternating current? Karena sangat fleksibel untuk mentransmisikan listrik ke jarak yang jauh. Lalu masuk kepada trafo. Trafo ini untuk menaikkan tegangan. Trafo setelah pembangkit ini untuk menaikkan tegangan. Mengapa tegangannya dinaikkan? Tujuannya adalah untuk menghantarkan daya listrik ke jarak yang paling jauh, di mana daya itu adalah hasil kali antara tegangan dengan arus. Tegangannya dinaikkan, lalu arusnya itu tambah kecil, sehingga rugi-rugi pada saluran itu tambah kecil. Dayanya bisa tersalurkan ke jarak yang jauh. Dan setelah hampir sampai kepada konsumen, maka tegangan yang tadi yang tinggi itu diturunkan kembali agar manusia atau konsumen yang ada di sekitarnya itu lebih aman. Dan juga peralatan-peralatan listrik, jika tegangannya itu diturunkan, itu lebih mudah dan murah, sehingga aman untuk konsumen dan lebih efisien. Dalam hukum kekekalan energi, kita ketahui bahwasannya energi itu tidak dapat kita ciptakan, tidak dapat kita musnahkan. Yang bisa hanya merubah bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Secara fundamental, pembangkit listrik yang berbeda-beda mempunyai cara masing-masing untuk mengkonversi energi sampai menjadi energi listrik. Ini adalah diagram perubahan bentuk energi dari berbagai macam pembangkit menjadi energi listrik atau energi elektrik. Misalnya PLTU. Jadi proses konversi energi pada PLTU ada 3 tahapan. Yang pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap yang bertekanan. Yang kedua, dari energi panas dalam bentuk uap yang bertekanan diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Dan yang ketiga, dari mekanik diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, misalnya PLTA, dari energi potensial dirubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran dan dirubah menjadi energi listrik. Contoh yang ketiga, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Perubahannya, energi dari matahari atau panas dari matahari itu dirubah menjadi energi listrik. Listrik direct current. Jika kita paham
perubahan bentuk energi di PLTU, maka kita tidak usah terintimidasi oleh diagram yang begitu kompleks, dimana dalam PLTU energi kimia yang berupa batu bara yang dibakar akan memanaskan air yang ada di dalam boiler. Jadi dari energi kimia dirubah menjadi energi termal, dan dalam boiler ini air menjadi uap bertekanan yang akan memutarkan turbin. Jadi uap bertekanan di sini akan berubah menjadi energi kinetik yang memutar sebuah turbin. Jadi dari termal dirubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik yang berupa putaran, ini turbin yang dikoppel langsung kepada generator, ini akan memutar rotor dari generator sehingga putaran itu berubah menjadi energi listrik. Jadi dari energi mekanik dikonversi menjadi energi listrik, lalu listriknya disalurkan kepada transformator dan disalurkan ke saluran transmisi. Ini adalah contoh gambaran dari pembangkit listrik tenaga air, atau bisa juga untuk mikrohidro, di mana memanfaatkan energi potensial air yang tinggi ini, yang ada di atas ini, akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ini adalah energi kinetik, di mana air ini dengan sebuah kecepatan dia memutar sebuah turbin, dan turbin ini dikoppel dengan rotor generator hingga menghasilkan listrik. Jadi perubahan bentuk dari energi mekanik dalam bentuk putaran menjadi energi listrik yang dikonversi oleh generator. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi energi kinetik dari angin itu ditangkap oleh baling-baling ini. Dari baling-baling ini menjadi energi mekanik yang memutar sebuah rotor dari generator, sehingga dari energi mekanik yang berupa putaran mengkonversi ke energi listrik. Selanjutnya adalah fotovoltaik, di mana yang dimanfaatkan itu adalah foton atau iradiasi dari matahari, sehingga fotovoltaik langsung mengkonversi dalam aliran elektron, sehingga arus yang dihasilkan adalah direct current. Jika kita berbicara terkait masalah generator, maka kita tidak akan terlepas dari hukum fisika, yaitu prinsip hukum Faraday. Di dalam kaidah tangan kanan, jika posisi tangan kanan seperti gambar di atas, maka ibu jari akan menunjukkan arah gaya, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Jika ada sebuah konduktor di garis-garis gaya magnet yang bergerak, maka di konduktor tersebut akan muncul GGL induksi. Misalnya ada sebuah kumparan dan batang magnet, dan juga ada galvanometer. Fungsinya galvanometer ini adalah untuk mendeteksi adanya arus. Jika batang magnet ini dan sebuah kumparan ini diam, maka tidak ada perubahan fluksi, sehingga
galvanometer itu menunjukkan arah ke atas, artinya tidak ada arus yang mengalir. Akan tetapi jika batang magnet ini digerakkan, maka garis-garis gaya medan magnet ini akan menembus suatu luasan atau sebuah kumparan seperti gambar di bawah ini. Jika batang magnet itu dimasukkan, garis-garis gaya magnet ini akan menembus suatu luasan atau sebuah kumparan sehingga terjadi perubahan fluksi. Maka akan timbul sebuah arus sehingga ditunjukkan oleh galvanometer yang mengarahkan ke kanan. Dan di gambar di atasnya ini, jika batang magnet tadi yang dimasukkan tapi diam di dalam sebuah kumparan, maka dia tidak akan terjadi GGL induksi, tidak ada perubahan fluksi. Akan tapi jika dia digerakkan kembali keluar, maka ada perubahan fluksi sehingga muncullah sebuah arus listrik yang dideteksi oleh galvanometer. Maka syarat terjadinya GGL induksi itu harus ada perubahan fluksi, yaitu perubahan garis gaya magnet yang menembus suatu luasan, maka akan timbul GGL induksi. Dalam rumus GGL induksi, yaitu perubahan fluksi setiap waktu, dan N ini adalah jumlah lilitan. Jika kita berbicara terkait masalah generator alternating current dan direct current, prinsip untuk menghasilkan GGL induksi itu sama yang seperti saya jelaskan yang tadi. Apabila ada dua buah magnet permanen dan di dalamnya ini ada sebuah konduktor, magnet permanen ini adalah sebuah stator dari generator dan konduktor ini adalah sebuah rotor. Konduktor ini bisa berupa belitan-belitan konduktor seperti gambar di samping ini. Jika ada sebuah konduktor di dalam garis-garis gaya magnet dan konduktor ini berputar, maka akan terjadi perubahan fluksi. Karena terjadi perubahan fluksi, maka di konduktor ini akan timbul GGL induksi. Sama juga dengan prinsip di generator yang ini. Lalu bedanya apa generator yang ini dengan yang ini? Ada alternating current dan direct current. Yang ini adalah alternating current, yang ini adalah direct current. Teknologinya sama. Yang membedakan adalah slip ring atau cincin ini. Yang ini adalah cincin tidak ada putusannya, tidak ada pemutus, tidak terputus. Sehingga gelombang yang dihasilkan akan bentuk gelombang seperti ini. Ada yang plus, ada yang minus. Sehingga jika kita digabungkan, ini ditarik ke sini, maka akan membentuk sebuah lingkaran 360 derajat. Berbeda lagi dengan yang ini. Nah, yang ini adalah direct current, yaitu cincinnya itu terputus. Sehingga gelombang yang dihasilkan akan membentuk seperti ini. Jadi perbedaan generator
alternating current dan direct current itu pada cincinnya. Untuk contoh generator yang menggunakan magnet permanen satu fasa. Selanjutnya kita akan berbicara terkait masalah generator 3 fasa. Teknologinya sama. GGL induksi harus ada perubahan fluksi. Akan tetapi yang beda di sini, yang sebelumnya itu statornya yang ada medan magnetnya, sekarang di rotornya. Ini yang putih ini adalah sebuah rotor dengan menggunakan magnet permanen. Harus ada perubahan fluksi sehingga garis-garis gaya magnet ini yang menembus suatu luasan, suatu bidang, di sini menembus suatu kumparan, sehingga di kumparan ini akan mengalir sebuah GGL induksi. Akan tapi harus di rotor ini harus bergerak, harus ada perubahan. Nah, seperti ini. Ini garis-garis gaya magnet yang menembus suatu luasan. Jika ini berputar, maka di kumparan ini akan timbul GGL induksi. Ada lagi yang rotornya itu di medan magnetnya ini ditambahkan penguat terpisah atau ada catu daya yang dari luar. Misalnya ada exciter. Nah, fungsinya ini untuk memperkuat medan magnet sehingga hasilnya itu lebih tinggi atau tegangannya itu bisa naik. Gelombangnya jika 3 fasa akan membentuk gelombang seperti ini. Ini adalah generator 3 fasa alternating current. Perbedaan sudut antara fasa ke fasa, ini fasa A, fasa B, fasa C, jaraknya ini adalah 120 derajat. Nah, ada perbedaan sudut sehingga gelombangnya itu akan membentuk gelombang yang seperti ini. Perbedaannya itu 120 derajat. Sebuah generator terdiri dari model-model. E di sini adalah IMF. VT ini adalah terminal dari generator. Yang ini adalah impedansi dari generator. Jadi sebuah generator dapat kita modelkan dari komponen-komponen ini. E di sini IMF atau GGL yang disebabkan oleh flux magnet yang berputar kemudian menyentuh kumparan pada stator sehingga timbullah sebuah GGL induksi. Stator di sini terdiri dari resistansi dan reaktansi karena dia koil atau sebuah kumparan. Kemudian dari stator kita bisa lihat tegangan terminalnya yang ada di sini. Ketika dalam keadaan open atau generator ini tidak ada beban, maka VT ini sama dengan E. Sama dengan E di sini. Jika rangkaian dihubungkan ke beban, jika rangkaian ini dihubungkan ke beban, misalnya ini sebuah lampu,
dihubungkan kepada generator sehingga menjadi rangkaian tertutup. Jika ada IA atau arus yang mengalir dari sini, dengan menggunakan analisis rangkaian listrik, maka kita akan memperoleh rumusan seperti di atas ini, yang ini. E sama dengan VT plus IA dikali impedansinya. Terdapat perbedaan sudut dengan FT yang diakibatkan oleh reaktansi yang ada di sini. Kalau dipelajari fasornya, yang gambar yang ini, kita anggap terminal voltage di 0 atau sebesar 0, maka akan ada perbedaan sudut sebesar delta. Pada IA yang diakibatkan oleh reaktansi. Pada umumnya kita mengacu ke terminal voltage, maka kita sering memodelkan suatu generator berdasarkan dengan terminal voltage ini. Makanya model pada umumnya itu adalah tegangan terminal pada sudut delta. Delta di sini disebut load angle karena sudut yang muncul ketika generator dihubungkan dengan sebuah beban, atau ini juga sering disebut sebagai rotor angle. Ini untuk pemodelan generator yang cukup simpel. Yang dibutuhkan oleh generator, tegangan berapa pada sudut berapa dia bekerja, dan model ini berfungsi ketika melakukan analisis sistem tenaga listrik. Demikian penjelasan singkat terkait masalah dasar pembangkitan tenaga listrik. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.